Bunda ke Gunung Kawi hanya sekedar mau tahu aja apa itu di dalamnya, siapa goibnya. Di situ pesugihan juga, jadi anaknya dia ambil jadi monyet sana. Kalau anaknya bekalung monyetnya di sana. Menurut mereka ada tumbalnya. Setiap tahun minta manusia. Diusir seorang Bunda Norma di sana. Diusir goib ya maksudnya. Ojo nang kene. Bersahabat ojo nang kene. Menjobo. Ono apa? Saya kemarin mau bersahabat, mau berteman. Di sini nggak ada berteman-teman. Kalau sampean mau berteman nanti di luar aja, jangan di sini. Di sini orang mencari rezeki. Boleh saya di sini ngobrol? Enggak. Minggat sampean. Turunlah Bunda. Bunda ngelihat belakang gitu. Dia berdiri tinggi besar. Tangannya. Tapi Bunda sangat merinding dan sangat takut. Bunda takut. Pokoknya takut yang setengah mati gimana. Aduh, pengalaman begini takut banget. Pengalaman naik ke Gunung Kawi memberi kenyataan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Niatnya hanya untuk berziarah sambil melihat-lihat suasana Gunung Kawi yang populer, tapi hasilnya justru mendapatkan pengusiran yang tragis. Bukan diusir oleh manusia, tapi oleh penjaga gaib Gunung Kawi yang tidak suka dengan kedatangannya. Lalu apa yang kemudian terjadi? Benarkah setelah diusir muncul sosok sangat besar yang terlihat murka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Popularitas Gunung Kawi sebagai tempat mencari pesugihan masih terus dibicarakan. Sejak muncul isu ada seorang artis datang ke Gunung Kawi, kawasan yang dipercaya sangat keramat itu seperti menjadi pusat perhatian. Dan setiap orang yang pernah ke Gunung Kawi akan menemukan pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Itu diakui oleh Bunda Norma, seorang praktisi supranatural asal Dayak yang datang ke Gunung Kawi untuk sekadar berwisata sambil menikmati suasana keramat di gunung yang dianggap sakral itu. Bunda ke Gunung Kawi hanya sekedar mau tahu aja apa itu di dalamnya, siapa goibnya. Setelah Bunda sampai di Gunung Kawi, naik tangga Bunda. Kiri kanan ini ada yang jual ubinya manis-manis banget. Naik ke atas, Bunda disambut di sana sama kuncen kali ya. Terus ibu mau apa? Saya mau silaturahmi aja. Saya bilang nggak ada apa-apa. Kepingin kenal aja sama semuanya, termasuk sama bapak saya gitu. Seperti umumnya orang yang ke Gunung Kawi, Bunda Norma juga mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Tapi memang karena tujuannya hanya ingin melihat-lihat, Bunda tidak punya ekspektasi apa-apa. Saat ditanya juru kunci Gunung Kawi, jawaban yang diberikan Bunda Norma juga normatif, sehingga tidak ada kesan ingin sungguh-sungguh mencari pesugihan, karena memang tujuannya sekadar ingin tahu. Kita naik ke atas ya, ada ke kanan dikit ya. Ini tempat kuncen ya. Mau selamatan, ada kambing katanya ya kan? Enggak, mau silaturahmi. Oke lah, kita nulis siapa aja ya kan? Mau jarah aja ya. Jarah namanya nulis ya, setidak-tidaknya naruh amplop lah ya. Nah, ya nominalnya nggak ditentukan kok ya. Ada kuburan,
yang udah tertata rapi seperti kuburan raja-raja lah gitu. Ada joglonya, ada apanya semua, ada pagernya, ada jam tangan, apa semuanya ada di situ. Terus jarah, Bunda ya jarah. Ya kita baca itu, ya nggak mungkin ke situ larinya kan. Udah jarah, kita keluar dari situ, banyak orang ini duduk pakai tikar, ada nggak pakai tikar ini nunggu buah Dewan Dalu. Katanya kalau kita ketimpahan itu rezeki nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak ada konsekuensinya. Sebagai praktisi supranatural yang punya banyak pengalaman, Bunda Norma merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di kawasan Gunung Kawi. Aura gaibnya sangat kuat. Sepanjang berada di dekat area peziarahan, Bunda Norma mendapatkan banyak gambaran yang aneh-aneh. Termasuk banyak orang yang duduk di bawah pohon Dewan Daru yang dipercaya sebagai pembawa rezeki. Mereka percaya mendapatkan buah, ranting, atau daun Dewan Daru adalah sebuah keberkahan, sehingga semua orang berharap bisa memperoleh apa saja yang jatuh dari pohon keramat itu. Di situ ada pohon Dewan Dalu namanya. Dewan Dalu itu ada buahnya. Kok banyak banget orang duduk di bawah pohon itu. Katanya itu pohon rezeki kalau dijatuhin buah Dewan Dalu itu. Setelah itu selesai Bunda berdoa, ya baca sebisanya Bunda apa Al-Fatihah, Anas apa aja. Setelah itu Bunda ngeliatin orang, Ibu nggak di sini nanti kejatuhan buah Dewan Dalu, bagus loh Bu, buah rezeki. Tapi takut Bundanya, buah itu saya bawa pulang nanti malah menjadi apa ini, aku yang jadi tumbal gitu kalau ini membawa rezeki. Bunda, enggak, saya mau turun aja ke kanan, katanya diarahkan ke kanan itu tempat orang mujahnya maksudnya ya mau cari pesugihan. Masuk ke sebelah kiri ada gerbang besar, terus pesugihan. Tapi benarkah Bunda Norma harus diusir oleh penunggu gaib Gunung Kawi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah melakukan ziarah sekadarnya, Bunda Norma melanjutkan langkah. Kali ini, ia mulai merasakan ada suasana yang agak lain. Tanpa diduga-duga, langkah Bunda sampai di sebuah tempat yang senyap. Suasananya seperti sebuah belantara, tapi dengan hawa mistis yang kuat. Di tempat itulah, ia bertemu dengan sosok misterius yang belum apa-apa sudah menunjukkan ekspresi tidak senang. Suasana semakin tegang setelah sosok itu benar-benar murka, mengetahui niat kedatangan Bunda Norma yang cuma ingin melancong. Saya mau silaturahmi aja, mau tahu aja. Tapi Bunda ikutin tuh jalannya hampir dekat muka pintunya itu. Di dalam itu hutan atau apa, Bunda sampai tidak buka pintu. Tiba-tiba ada seperti tinggi besar gitu. Ini kami ada berenam ini, rame. Bunda bilang Assalamualaikum. Loh, Bunda, oh biasa Bunda kalau tempat-tempat begini mengucapkan Assalamualaikum. Tapi ada apa? Katanya gitu. Ono apa? Gitulah. Saya kemarin mau bersahabat, mau berteman. Di sini nggak ada berteman-teman. Serem amat ya. Udah itu, kalau sampean mau berteman nanti di luar aja, jangan di sini. Di sini orang mencari rezeki. Ketegangan sempat terjadi untuk sesaat. Sosok tinggi besar yang bagi orang awam terlihat menakutkan semakin tidak senang dengan kedatangan Bunda Norma. Sebagai seorang ahli spiritual, Bunda memang tidak sekadar datang karena sejak awal juga menajamkan kepekaan batinnya. Tapi suasana sudah semakin tidak kondusif hingga terjadi pengusiran yang membuat Bunda Norma agak kaget.
Niat bersilaturahmi dan mengobrol dengan sosok tersebut justru ditanggapi dengan kemarahan. Oh, di sini tempat persugihan. Boleh saya di sini ngobrol? Enggak. Minggat sampean. Gitu lah. Diusir seorang Bunda Norma di sana. Diusir goib ya maksudnya. Ya. Ojo nang kene. Bersahabat ojo nang kene. Nang jobo, katanya, apa tuh bahasanya, nang jobo gitu ya kan. Oh, Bunda bilang, ya makasih ya. Orang nggak boleh bilang assalamualaikum, makasih ya, punten. Entah apa aja lah Bunda bilang, ya kan. Bunda nggak ngerti, turunlah Bunda. Bunda ngeliat belakang, gitu. Dia berdiri, tinggi besar. Tangannya. Kasih syarat kita itu harus turun gitu ya. Aduh, aku diusir ini. Turun Bunda. Setelah turun Bunda, ngelihat ke belakang udah nggak ada siapa-siapa ya kan. Tidak ada pilihan. Agar suasana kembali normal, Bunda Norma akhirnya mengalah. Sebenarnya, bisa saja ia melawan sosok gaib yang arogan itu. Tapi tidak ada gunanya, sehingga pilihannya adalah meninggalkan tempat itu dan kembali ke bawah. Sama Bunda beli ubi itu Bunda makan. Bunda ngelihat kiri kanan, muka belakang, samping nggak ada siapa-siapa. Aduh, berarti dia udah di dalam gitu menurut Bunda ya. Tapi ya Bunda rasa cute ya ada ya kan. Bunda berhadapan langsung gitu. Itulah pengalaman Bunda di Gunung Kawi. Setelah menenangkan hati, Bunda Norma semakin menyadari ada yang tidak baik di atas sana. Sosok tinggi besar yang misterius itu seperti memaksa semua orang untuk menuruti keinginannya. Setiap orang yang datang seolah ingin dijerumuskan menjadi pencari pesugihan. Bunda Norma beruntung tidak berhasil dijebak sehingga selamat sampai perjalanan pulang. Setelah Bunda pulang nggak ada apa-apa. Nggak ada yang ganggu Bunda di jalan selamat atau apa. Karena Bunda kan mengucapkan waktu Bunda turun tangga, Bunda turun tangga, Bunda mengucapkan makasih ya atas persahabatan kita. Saya hanya mencari teman, persahabatan, tidak mau niat apa-apa. Di situ banyak loh. Ada katanya penjabat ke situ, artis-artis untuk mencari persugihan, ketenaran. Tapi mencari jodoh ada juga, tapi nggak diarahkan ke situ, diarahkan ke makam. Ada makam siapa itu namanya ya, berdoalah di situ, mudah-mudahan dijabah katanya. Kalau untuk rasanya, kalau untuk mencari jodoh atau apa, nggak apa-apa di Gunung Kawi itu, tapi jangan mencari kesugihan, karena itu semuanya menurut mereka ada tumbalnya. Setiap tahun minta manusia. Hendak dijerumuskan menjadi pencari pesugihan, Bunda Norma mendapatkan pengalaman unik saat naik ke Gunung Kawi. Tapi benarkah selain pesugihan, Gunung Kawi juga bisa menjadi perantara terkabulnya harapan orang yang susah jodoh? Tapi sebenarnya, bagaimana perasaan Bunda Norma saat diusir sosok gaib penjaga Gunung Kawi? Takutkah atau biasa saja? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak hanya melihat banyak hal ganjil terjadi di Gunung Kawi, Bunda Norma juga merasakan suasana yang sangat mencekam. Di setiap sudut yang terasa adalah aura putus asa. Sementara itu, aroma tidak sedap bisa dirasakan meski di sana banyak sekali sesaji yang dilengkapi dengan bunga setaman dan wewangian. Bau bangke ada. Seperti ya bau macam-macam ya. Tapi Bunda, yang pasti Bunda merinding. Bunda nggak terlalu mengapai bau bangke atau bau apanya. Tapi Bunda sangat merinding dan sangat takut. Bunda takut. Setelah itu Bunda buru-buru ajak teman-teman turun aja kita. Nggak usah duduk di pohon Dewan Dalu itu cari rezeki, nggak usah takut.
Pokoknya takut yang setengah mati gimana. Aduh, pengalaman begini takut banget. Mendapati pengalaman pahit, diusir sosok tinggi besar penjaga Gunung Kawi adalah sesuatu yang menegangkan. Bunda Norma yang dikenal sebagai seorang praktisi spiritual sampai menyimpan rasa takut, terutama jika sewaktu-waktu dicelakai. Secara terus terang, Bunda Norma mengakui tidak mudah ketika harus berhadapan dengan sosok gaib yang sangat memaksa orang berbuat tidak baik. Ketakutan berikutnya adalah saat perjalanan pulang, Bunda akan mengalami sesuatu yang membuatnya celaka. Seorang Bunda Norma rasa takut ada, ya kan? Saya nggak mau nanti atau saya dibunuh di jalan dengan caranya, ya kan? Caranya itu ya namanya setan atau gaib, Bunda nggak tahu. Tapi Bunda aku niatnya kesini hanya silaturahmi, tidak lebih dari itu. Hanya ingin tahu itu. Realitanya tapi nggak ada apa-apa. Karena kita tidak memuja, tidak mencari persugihan istilah sana ya. Tapi memang, sebagai seorang ahli spiritual yang berpengalaman puluhan tahun, Bunda Norma tahu banyak tempat mencari pesugihan seperti Gunung Kawi. Meski ritualnya berbeda-beda, dengan jenis sesaji yang juga tidak sama, semuanya meminta tumbal manusia. Banyak kok di Pralangon, di tempat Cirebon, ada Pelangon itu monyet, ya kan? Di situ pesugihan juga. Jadi anaknya dia ambil, anaknya yang jadi monyet sana. Kalau anaknya bekalung monyetnya di sana, di Pelangon namanya. Pesugihan Gunung Kawi memang sedang menjadi perbincangan. Banyak yang merasa penasaran, tapi tidak sedikit yang ngeri jika mendengar tumbal demi tumbal berjatuhan bagi mereka yang mencari pesugihan. Tapi sebaik-baiknya rezeki adalah yang datang dengan cara baik untuk tujuan kebaikan. Berdoalah dan memohon diberi rezeki yang halal agar memberi manfaat bagi sesama. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.